Elshita News and Talk. Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melakukan upaya pelestarian naskah kuno koleksi Masjid Jami Lasem dan Museum Kartini Rembang. Hal ini mengingat Perpustakaan Masjid Jami Lasem menyimpan 13 naskah kuno tulisan tangan dan 2 buku cetak lama. Sedangkan Museum Kartini Rembang menyimpan 1 naskah tulisan tangan peninggalan R.A. Kartini bersama dokumen dari masa penjajahan dan catatan silsilah Syekh Khalil Bangkalan. Bagaimana melihat upaya pelestarian ini? Kita sudah bersama dengan Sekretaris Komisi E DPRD Jawa Tengah, Haji Abdul Aziz SAG MSI. Elshita News and Talk. Selamat siang Pak Aziz. Selamat siang Mas Okta. Pak Aziz melihat upaya dari pelestarian sejumlah naskah kuno ini bagaimana Pak menurut pandangan dari DPRD Jawa Tengah? Iya, saya kira ini sangat erat terkait dengan posisi saya di Komisi E, yang salah satunya membidangi soal kebudayaan, pelestarian cagar budaya. Kebetulan kami sangat concern di soal ini dan yang dilakukan oleh Masjid Jami Lasem, sesungguhnya saya terlibat aktif langsung di dalamnya karena saya bagian dari pengurusnya. Pelestarian yang sudah kita lakukan sebenarnya sudah lama berjalan. Perpustakaan yang kita rintis sudah lama aktivitasnya terlaksana dan dalam 3 tahun terakhir kita mengaktualkan keinginan dan concern ini dalam bentuk yang lebih baru, pengembangan dari perpustakaan, yaitu kita membangun museum ya. Museum di Komplek Masjid Jami Lasem yang tujuannya tentu saja adalah untuk semakin memperkuat ikhtiar atau upaya pelestarian tadi. Alhamdulillah kita sudah berhasil mengumpulkan 13 naskah manuskrip kuno yang selama ini memang kita terus melakukan pencariannya sebagai upaya kita untuk terus mengumpulkan, menjaga, melestarikan peninggalan-peninggalan naskah kuno yang saya kira naskah atau manuskrip kuno ini semua adalah karya intelektual, karya akademis yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, para ulama, para ilmuwan di bidang keagamaan yang eksis pada zamannya. Berarti sebenarnya dari proses pelestarian ini masih ada manuskrip-manuskrip lainnya Pak yang di Masjid Lasem ini yang akan diproses lagi Pak? Iya, sementara ini ada 13. Kemarin alhamdulillah Dinas Arsip Perpus Jawa Tengah sudah turun hanteng ke lokasi melakukan proses digitalisasi. Ada sisa 4 yang belum terdigitalisasikan di tempat masjid, di lokal masjid. Karena memang dari teman-teman dari dinas langsung datang ya ke lokasi masjid membawa peralatannya. Ada 4 itu kemudian saya bawa langsung ke kantor Dinas Arsip Perpus Provinsi Jawa Tengah. 4 naskah kuno, buku, kitab kuno yang kami peroleh dari seorang kolektor yang kolektor yang rumahnya ada di Kudus di Bais. Itu sudah kita serahkan, mudah-mudahan dalam waktu nggak lama sudah selesai proses digitalisasinya. Jadi 13 kitab atau naskah atau manuskrip yang kita miliki alhamdulillah sudah terdokumentasi dalam bentuk digital. Ya, saya kira digitalisasi adalah bagian terpenting dari upaya untuk menjaga agar tidak hilang ya. Ya, semua naskah kuno pasti
punya potensi rusak, punya potensi termakan usia ya Pak. Terus oleh ya aus karena kertasnya juga mungkin kualitasnya tidak mampu bertahan lama, proses erosi dan lain sebagainya, sehingga memang langkah modernnya itu ya dilakukan digitalisasi. Berarti ini ya Pak ya, bentuk digitalisasi ini nanti kedepannya bisa diakses juga sama masyarakat luas berarti ya Pak ya? Tanpa... Iya betul sekali Mas Okta. Jadi memang kita punya target, kita punya cita-cita ke depan Masjid Jami' Lasem. Di samping dalam bentuk fisiknya nanti akan kita tampilkan di museum. Museum kami bernama Museum Islam Nusantara. Karena memang latar sejarah yang dimiliki Lasem yang pada zaman dulu itu ya saya kira lengkap persinggungannya dengan banyak peradaban masa lalu, masa era Majapahit, masa era Islam awal, kemudian era Demak, era Mataram Islam, sampai kemudian era kolonialisme. Itu semua menjadi latar sejarah penting yang memunculkan inisiasi bangunan museum itu. Termasuk saya kira salah satu materi yang sangat penting bagi museum ini adalah manuskrip dan naskah-naskah kuno itu. Itu bentuk fisiknya kita akan tampilkan di display museum, kemudian bentuk digitalnya nanti akan kita simpan di dalam perpustakaan. Ke depan kita punya cita-cita perpustakaan yang kita miliki adalah perpustakaan yang lengkap, ya bisa menyediakan banyak sekali kitab dan naskah-naskah kuno yang selama ini memang sudah banyak terdokumentasi oleh beberapa lembaga penelitian, lembaga-lembaga yang kompeten di bidangnya, misalnya Kemenak, misalnya juga perguruan tinggi. Digitalisasinya terhadap naskah-naskah kuno kan sudah cukup lengkap. Tentu itu nanti akan kita sajikan juga, kita kerjasama dengan mereka. Kemarin yang intensif itu kita sudah membangun kerjasama dengan lembaga perpustakaannya Undip, aktivis-aktivis pegiat naskah kuno dari IAIN, Win Wali Songo juga sudah kita lakukan. Sehingga ya karena mereka sudah banyak punya file data buku digital, ya, maka nanti kita juga akan sajikan di perpustakaan Masjid Jami' Lasem. Berarti ini ya Pak ya, dalam rencananya di kedepannya akan ada museum di kawasan Masjid Jami' itu nanti sudah terbangun Pak. Oh ya sudah terbangun. Ini ya. Di siapa saja Pak nanti akan pengembangannya seperti itu? Yang pertama, museum nanti akan kita isi narasi dan penjelasan tentang tokoh-tokoh penting dalam perjalanan dakwah Islam di Nusantara, mulai dari masa awal sekitar abad 15 pertengahan sampai akhir abad 15, di mana di situ muncul peran para wali songo terutama, wabil khusus lagi, terutama lagi adalah munculnya Mbah Sunan Bonang yang berdakwah di sekitar Lasem pada saat itu. Kemudian narasi tentang tokoh-tokoh pada masa dakwah abad 17-an yang di Lasem memunculkan sosok yang bernama Sayyid Abdurrahman Sambu, yang Mbah Sambu ini ternyata memiliki garis keturunan dan nasab yang nyambung ke seluruh ulama dan kiai terkenal di tanah Jawa ini. Contoh misalnya Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU, Mbah Wataskullah, Mbah Bisi Samsuri, Mbah Maksum, Mbah Baidowi. Kemudian juga ada Mbah Khalil. 6 tokoh pendiri NU itu ada jalur keturunannya dengan Sayyid Abdurrahman Sambu ini, yang makamnya ada di Komplek Masjid Jami' Lasem. Kemudian yang ketiga ya
narasi tentang tokoh-tokoh para pendiri Nahdlatul Ulama itu sendiri, kiai-kiai besar yang tadi saya singgung itu. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua yang kami anggap penting yang akan mengisi museum itu adalah artefak dan benda-benda kuno. Jadi peninggalan para kiai, para sepuh masa lalu yang mampu kita mampu kita kumpulkan, itu kita saksikan. Kemudian yang ketiga adalah naskah dan manuskrip, karya tulisan, karya kitab, baik itu di ilmu tata bahasa, fikih, tafsir, dan lain sebagainya. Yang tadi sudah kita bahas di awal, sudah terkumpul 13 naskah dan manuskrip kuno. Jadi tiga hal penting yang nanti akan tersaji di Museum Islam Nusantara ini. Ya, berarti garis besarnya memang ini terkait dengan sejarah kebudayaan Islam di Nusantara ya Pak ya? Di Nusantara. Iya, yang titik geografis lasemnya itu ternyata memang memiliki peran yang cukup signifikan, yang menarik untuk kita ungkit kembali, kita ungkapkan kepada generasi muda sekarang agar mereka paham, tahu akan masa lalu sejarahnya. Untuk terkait dengan artefak yang mungkin sudah ada di museum sana apa Pak? Ada banyak Mas, alhamdulillah selama ini setelah kita umumkan dalam 3 tahun terakhir ini muncul sumbangan-sumbangan dari beberapa pihak terkait benda-benda khusus yang dimiliki, yang konon memang punya sejarah dengan para kiai dan para sepuh masa lalu. Misalnya ada ketik yang asli dari Arab, ya berhuruf Arab. Itu dulu konon miliknya Mbah Khalil Lasem. Mbah Khalil Lasem itu pendiri NU, bahkan dulu yang punya peran sangat penting dalam proses pendanaan masa-masa awal berdirinya NU. Kemudian ada juga tungku, tempat masak, kemudian radio, ada keramik, ada. Jadi begini Mas, yang keramik, batu batal besar, kemudian logam-logam, uang, itu memang banyak sekali kita temukan di sekitar komplek masjid ketika kita melakukan proses pembangunan ya. Jadi ketika kita membangun itu galian yang kita lakukan itu selalu menemukan benda-benda kuno, benda-benda antik. Itu yang kita kumpulkan dan nanti kita akan sajikan juga. Karena ornamen ini kan bisa jadi salah satu ikon ya Pak ya dalam menarik kunjungan wisatawan ini ya Pak. Untuk kemudian dalam ini Pak, perawatan dari manuskrip yang kemarin dilakukan digitalisasi dan juga ornamen-ornamen ini, apakah ada ini Pak treatment khusus yang diperlakukan begitu? Jadi kita ikut standarnya Dinas Arsip Perpus. Standarnya mereka kan sudah ada ya. Kita coba taati lah cara menyimpannya. Kemarin sempat kita dimarahi oleh mereka karena kita simpan dibungkus plastik gitu. Oh, tidak boleh itu ya Pak? Ya, nggak boleh. Harusnya dibungkus apa itu Pak? Nggak boleh dibungkus, ditaruh di tempat yang terbuka, tapi ya harus di dalam lemari kaca gitu. Berarti harus ibaratnya dikasih kayak akuarium begitu mungkin ya Pak? Ya, dikasih arah-arahan display dari kaca. Berarti sejauh ini sudah mengikuti standar dari Dinas Arsip dan Perpustakaan ya Pak? Iya, ya. Kemudian ini Pak, terkait dengan kedepannya apakah terkait dengan manuskrip dan lain sebagainya akan menambah lagi Pak jumlah yang akan dikoleksi di museum ini Pak? Iya, kita sudah membentuk tim khusus untuk memburu naskah Mas. Nah, insya Allah kita punya cita-cita mengumpulkan yang sebanyak-banyaknya. Tim khusus naskah atau pencari naskah ini terus bekerja dan tentu kita menyiapkan anggarannya. Iya.
Dan ini apakah bekerjanya ini dalam lingkup Jawa Tengah saja atau nanti tim pencari naskah ini akan mencari yang mungkin hingga di luar Pulau Jawa begitu Pak, terkait dengan sejarah kebudayaan Nusantara? Oh iya Mas, kita selama ini sudah ke Madura, ke Jember, ke Pasuruan. Jadi tidak hanya Jawa Tengah, karena Nusantara ya. Iya, Nusantara konteksnya. Jadi bukan terbatas di Jawa Tengah. Dan untuk terkait dengan nanti pengunjung, mungkin kan sekarang eranya digitalisasi ya Pak ya. Kalau mungkin pengunjung secara fisik tidak bisa datang ke sana, tapi ingin menyaksikan mungkin secara virtual, apakah akan dicanangkan juga Pak program digitalisasi museum ini Pak? Insya Allah itu kita sedang dalam proses untuk membuat portal khusus museum yang kita miliki, agar masyarakat secara luas juga bisa melihat, mengakses kira-kira apa isinya museum kita ini. Oke, berarti di sana nanti akan diberi mungkin kisar intisari gitu ya, apa saja yang ada dalam museum tersebut begitu ya? Iya betul, insya Allah itu proses yang sedang kita lakukan. Baik, dan untuk ini Pak, dari museum yang sudah ada ini, respon dari masyarakat antusias tidak Pak datang ke sana itu Pak? Ya Alhamdulillah Mas. Ini memang belum soft launching-nya sudah ya, belum grand launching-nya sudah. Kapan itu Pak? Kita mau menunggu momentum karena kita akan menghadirkan tokoh-tokoh nasional. Ini sedang cari waktu. Insya Allah mudah-mudahan dalam 2 bulan ini. Berarti dalam dekat-dekat ini ya Pak. Soft launching-nya dari kapan Pak? Ya selain PBNU, OSA, Ketua Umum, kita memang dalam rencana juga akan menghadirkan Bapak Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin ya. Mudah-mudahan lancar. Baik. Ini berarti dari soft launching-nya sendiri, dari pembukaan secara sebelum grand launching ini sudah dari kapan Pak? Sudah kita lakukan mungkin ya 3 bulan yang lalu ya. Kita format dalam sebuah acara halakoh. Halakoh ya? Iya, halakoh Jawa, karena yang kita undang ya dari Jawa Timur, khususnya juga Jawa Tengah, pondok-pondok pesantren. Iya. Kemudian kita mendatangkan pembicara-pembicara yang sudah kredibel di bidang turos selama ini. Iya. Jadi halakoh turos Nusantara sekaligus grand launching museum. Dan ini Pak berkaitan dengan bulan Lebaran, bulan Ramadan kemarin, masa Lebaran, untuk pengunjung di sana ada peningkatan tidak Pak? Iya, kemarin pas waktu Ramadan kita tutup Mas. Oh tutup malah ya? Iya. Mohon maaf mendengar, nampaknya perbincangan dengan Sekretaris Komisi E DPRD Jawa Tengah Haji Abdul Aziz harus saya akhiri. Dan demikian itu tadi perbincangan kami dengan Sekretaris Komisi E DPRD Jawa Tengah Haji Abdul Aziz SAG MSI. News and Talk.